Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang Yesus Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau Bapa diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tolong kami, biarlah Engkau beracara di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan di situ. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah satu ungkapan Yesus ketika dia menghadapi pencobaan dari iblis setelah dia berpuasa 40 hari dan dia dicobai oleh iblis, dan ada perkataan Yesus yang keluar dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita ditegaskan sini, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita tahu firman Tuhan ada untuk kita semuanya, mengingatkan kita bahwa pagi hari ini, apapun yang kita sedang kerjakan, biarlah itu bukan satu menjadi yang utama dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita sedang membutuhkan sesuatu hal, mungkin untuk kebutuhan kita, untuk sandang pangan kita, tetapi di sini ingatkan bukan hal tujuan hanya sekedar mencari itu, bukan hidup kita hanya mencari makan, mencari hal-hal yang ada dalam dunia ini, tetapi yang kita harus tahu kehidupan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat firman itu adalah kekuatan Allah, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita melihat di Ibrani pasal yang ke-4, di situ dikatakan Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau di sini dikatakan firman Allah itu hidup, dan ini mengingatkan kita bukan dari roti saja kita harus hidup, tetapi dari firman Allah. Karena firman Allah itu hidup, dia bisa membedakan, memisahkan dan menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, dan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini untuk kita bisa lihat kenapa di Ibrani dikatakan ini, supaya apa? Ketika kita hidup dengan firman Tuhan, kita bisa tahu, kita bisa dapat pertimbangan, kita mempunyai pertimbangan dalam setiap kita melangkah, baik dari pikiran hati kita bisa memisahkan, kita bisa tahu yang mana yang buruk, yang mana yang tidak, supaya kita peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi mau Tuhan yang berbicara tentang apa firman-Nya. Dan ini mengingatkan kita, biarlah kita hidup bukan hanya mencari hal-hal lahiriah di hari yang baru ini, tetapi ingat selalu firman Tuhan, karena firman Tuhan, apa yang keluar dari firman Allah, dari mulut Allah, itulah yang akan menguatkan kita, itu yang akan menghidupkan kita. Bahkan kalau kita bisa melihat begitu banyak firman Tuhan, ketika kita lemah, Tuhan datang menguatkan kita melalui firman-Nya. Dikatakan ketika kita ragu, kita takut, kita khawatir, kita bimbang, karena firman Tuhan lah yang berkatakan jangan takut, jangan bimbang. Itulah yang menguatkan iman kita, menguatkan hati kita. Jadi ini pentingnya untuk kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dengan apa yang Tuhan katakan, bukan mencari hal-hal lahiriah. Karena kita tahu firman itu menguatkan hidup kita, firman Tuhan itu menjadi pertimbangan, menentukan kita bisa mengambil sikap langkah yang baik, karena dia menjadi jalan kehidupan kita, dia menjadi pelita. Kita bisa tahu yang mana salah, yang mana tidak, karena firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hidup dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Bapa buat hari yang baru ini.
Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk tidak mengejar hal-hal lahiriah, tetapi biarlah hati kami condongkan hanya kepadamu, terlebih lagi Bapa kepada firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, karena itu yang menghidupkan kehidupan kami, itu yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Lebih lagi Bapa, hari-hari yang kami akan lewati, kami tahu Bapa, kami bisa kuat itu semua karena Engkau, itu semua karena firman-Mu. Biarlah Engkau beracara atas setiap kehidupan kami. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beracara Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.